Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu materi infak dan pengertiannya. Anak-anak yang saya cintai, infak adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqa yunfiku, yang artinya adalah membelanjakan atau menafkahkan. Jadi infak itu intinya membelanjakan harta atau menafkahkan harta. Kemudian anak-anakku semua, menurut istilah, infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Jadi harta yang diinfakkan, harta yang dibelanjakan itu adalah sebagian, bukan kesemuanya. Jadi sebagian diinfakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya cintai, selanjutnya yaitu tentang ketentuan infak. Tadi kita sudah mempelajari pengertian infak. Sekarang kita ketentuan infak. Dalam ketentuan infak itu ada namanya rukun-rukun infak. Ya, rukun infak apa saja? Mari kita pelajari satu persatu. Rukun infak yang pertama adalah orang yang berinfak, atau dalam bahasa Arab disebut munfik. Kemudian rukun yang kedua adalah orang yang menerima infak atau munfak lahu. Rukun yang ketiga adalah barang yang diinfakkan. Sedangkan rukun yang keempat adalah penyerahan atau ijab kabul. Jadi itu ada rukun-rukun dari infak, ada 4. Itu semua harus terlaksana dengan baik. Kalau infaknya nanti bisa dikatakan sah. Yang kedua, ketentuan kedua yaitu tentang syarat-syarat infak. Yang pertama adalah syarat munfik atau orang yang memberi infak. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh munfik. Yang pertama adalah memiliki harta lebih. Artinya dia tidak kekurangan dalam hal harta benda. Yang kedua adalah diniati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan yang tidak ikhlas tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pemilik yang sah. Nah, artinya orang tersebut adalah orang yang sah memiliki harta tersebut, bukan harta milik orang lain. Kemudian yang keempat, anak-anak, yaitu tidak mengungkit-ungkit barang yang sudah diinfakkan atau diberikan. Jadi kalau sudah diinfakkan tidak boleh diungkit-ungkit kembali, karena itu akan menyakitkan daripada hati orang yang menerima infak. Dan yang selanjutnya yaitu tidak menyakiti penerima. Nah, artinya tidak menyakiti terhadap orang yang menerima infak. Artinya setelah memberi kita tidak boleh mencaci makinya. Contohnya, ini saya kamu beri infak karena kamu orang miskin. Kata-kata di miskin di sini adalah menyakiti hati orang yang diberi infak. Kemudian syarat infak bagi barang yang diinfakkan. Nah, itu barang yang diinfakkan juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah barang yang halal. Barang yang halal, baik itu zatnya ataupun cara memperolehnya, itu barang yang halal. Yang kedua adalah jelas wujudnya. Artinya barang tersebut jelas, tidak dalam awang-awang wujudnya. Harus jelas bentuk fisiknya, wujudnya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki nilai. Memiliki nilai di sini berarti barang tersebut kalau dijual itu
ada nilainya, laku. Nah, itu anak-anak ya. Barang tersebut kalau dijual ada nilainya laku. Kemudian yang keempat, yaitu tidak berwaktu. Artinya barang tersebut tidak terbatas oleh waktu, tidak habis dimakan oleh waktu. Artinya bahan yang tahan lama. Itu syarat-syarat barang yang diinfakkan. Kemudian anak-anak yang saya cintai, selanjutnya ketentuan infak tentang macam-macam infak. Ya, infak itu ada macam-macamnya. Yang pertama adalah infak wajib. Infak wajib ya, yaitu memberikan harta untuk kepentingan yang wajib. Contohnya adalah nafkah keluarga, ada untuk mahar pengantin, ada untuk pemberian zakat. Itu merupakan infak-infak yang wajib. Kemudian yang kedua adalah infak yang sunnah. Nah, contohnya adalah infak untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah-sekolah, untuk pembangunan madrasah yang kita cintai. Ya. Itu menginfakkan untuk kepentingan madrasah, hukumnya adalah sunnah. Kemudian memberikan buku-buku pelajaran, buku-buku teks di perpustakaan, itu juga hukumnya sunnah, infak yang sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu infak yang mubah, yaitu pemberian modal usaha. Mubah artinya adalah boleh ya. Pemberian modal usaha kepada orang lain, kemudian pemberian hadiah, pemberian bonus. Nah, kalau ada karyawan kita yang sukses, yang mencapai target, kita beri bonus. Nah, kalau ada bawahan kita yang dapat klien baru, dapat mesti baru, kita harus memberi hadiah. Nah, itu namanya mubah, kita boleh membeli hadiah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah infak haram, yaitu contohnya adalah mencegah penyebaran Islam. Nah, kita menginfakkan harta untuk mencegah daripada penyebaran agama Islam, itu adalah hukumnya haram. Yang selanjutnya contohnya adalah infakkan harta bukan karena Allah. Nah, jadi menginfakkan harta lebih karena bukan selain Allah, itu hukumnya adalah haram. Demikian macam-macam infak ya. Selanjutnya anak-anakku, golongan-golongan penerima infak. Nah, itu apa saja golongannya? Ada disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu bapak ibu atau orang tua kita. Itu orang yang pertama kali menerima infak. Kemudian kerabat, saudara-saudara kita. Kemudian anak-anak yatim. Anak yatim yang ada di rumah ikut orang lain atau di panti asuhan, itu wajib kita beriin infak. Kemudian orang-orang miskin ya. Orang miskin, orang yang punya pekerjaan tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah musafir. Musafir orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu boleh diberi infak ya, dengan syarat perjalanannya adalah perjalanan yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, kemudian golongan-golongan yang tidak menerima infak ya, ini infak tidak boleh diterimakan pada golongan berikut, yaitu yang pertama adalah orang kaya, yang kedua masih mampu untuk bekerja. Jadi orang yang masih mau bekerja tidak boleh menerima infak. Yang ketiga adalah membangun fasilitas umum yang mewah ya. Membangun fasilitas yang mewah itu tidak boleh diambilkan dari harta-harta infak. Kemudian seorang yang berbuat keburukan atau kejelekan, seorang yang melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah,
itu tidak boleh diberi infak. Demikian anak-anak penjelasan tentang materi infak dan ketentuannya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.